Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah Allah memanggil wa ibadur rahman, maka ibadur rahman yang pertama dalam ayat ini Allah menegaskan kepada orang-orang yang senantiasa alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Sifat karakteristik ibadur rahman seorang hamba, seorang abdun yang pertama yang harus diperbaiki kata Allah adalah sikap rendah hati. Kenapa harus yang pertama sikap rendah hati yang Allah panggil dalam ayat ini? Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan kata Allah. Mereka orang-orang yang berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini dengan rendah hati. Kenapa Allah menyinggung dengan sikap rendah hati? Dikarenakan begitu banyak di kalangan manusia yang merasa angkuh, merasa sombong, merasa hebat, bahwasanya itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Surah Al-Furqan ayat 63. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mengawali kalimat wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zalaki Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir menjelaskan bahwasanya kalimat daripada wa ibadur rahman, kalimat yang pertama Allah cantumkan dalam ayat Quran surah Al-Furqan ayat 63. Allah memanggil dengan kalimat wa ibadur rahman. Ibad bentuk jamak daripada abdun yang artinya seorang hamba. Sedangkan Ar-Rahman dalam Asmaul Husna namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sebagai wa ibadur rahman, kalimat wa ibadur rahman yang senantiasa tanpa terkecuali Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba, kepada seorang hamba yang senantiasa, apakah mereka beriman kepada Allah, apakah mereka seorang kafir kepada Allah, apakah mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memanggil dengan kalimat wa ibadur rahman kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terkecuali Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada seorang hamba. Alhamdulillah, kita yang masih Allah berikan kehidupan, kenikmatan, kesenangan di dunia wal akhirah, kiranya kita akan mendapatkan kesenangan itu yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini Allah memanggil hambanya dengan kalimat wa ibadur rahman,
dengan kasih sayang Allah yang selalu tercurah kepada kita. Yang menjadi pertanyaan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apakah kita sudah termasuk seorang hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak terkadang kita tak menyadari, kita merasa seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat dari dan cek and dicek dalam kehidupan kita, siang dan malam kita, hubungan kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya dengan konteks wa ibadur rahman, Allah memanggil hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang seyogianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah yang bernama manusia, yang menjadi khalifatul fil ardi, di permukaan buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama sekali kita tekankan dalam kehidupan kita ini, yang senantiasa kita ala bizikrillah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Ibrahim, dalam Quran surah Al-Imran, Allah berfirman ayat 190 sampai 191, inna fi khalqis samawati wal ardh, kata Allah, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya, kata Allah, dengan penciptaan langit dan bumi, dengan berselisih bergantinya siang dan malam, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, sebagai bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada mereka yang berakal. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, siapakah mereka orang-orang yang berakal, kata Allah, sebagai hamba yang senantiasa ingat kepada Allah? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim. Seorang hamba yang di awal khutbah tadi Hatib mengutarakan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman, kalimat dengan penuh kasih sayang Allah kepada seorang hamba, yang seharusnya kita sebagai hamba Allah yang sadar akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim. Seketika kita berdiri, seketika kita punya jabatan, tahta, pangkat, dan segala macam bentuk yang Allah berikan kepada kita, segala macam bentuk yang Allah titipkan kepada kita, ala bizikrillah, ingat kepada Allah. Yazkurunallaha qiyaman, dan pangkat yang kedua, wa qu'udan wa ala dzunubihim, dan seketika kita tak berguna lagi bagi orang banyak, tanda tangan tak berfungsi lagi bagi saudara kita, bagi masyarakat kita, bagi warga kita, senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fase yang ketiga, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim. Seketika kita lihat saudara kita, orang tua kita yang berbaring di sebelah kiri kita, di sebelah kanan kita, sudah terbungkus dengan kain kafan, maka tak ada lagi yang bisa kita harapkan kepada Allah. Hanya amal ibadah yang senantiasa selama ini kita berbuat kepada Allah. Seketika kapan? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim. Maka tiga fase ini akan kita lalui sebagai abdun, sebagai hamba Allah yang senantiasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melihat saudara kita yang pada hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan bekal akhirat kita. Kalaulah kita tanya bekal dunia kita, mungkin beberapa tahun yang akan datang kita masih mampu, kita masih sanggup untuk kebutuhan anak, istri, keluarga. Tetapi seketika kita ditanya oleh Allah, apakah kita
Apakah antum sudah siap? Apakah antum sudah punya bekal akhirat? Maka tanyalah dengan 3 fase ini. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Insyaallah kalau sekiranya kita mempergunakan 3 fase ini menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Ala zikrillah, ingat selalu kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah Allah memanggil wa ibadur rahman dengan penuh kasih sayang Allah, dengan penuh teguran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak pilih kasih. Apakah antum pernah sholat? Apakah antum pernah puasa, berzikir, sedekah? Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita. Maka jikalau kita seorang hamba yang selalu kufur kepada Allah, yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita merasa berhak menerima kalimat ini? Apakah kita merasa berhak menerima panggilan Allah ini? Wa ibadur rahman, dengan kasih sayang Allah yang di setiap hari, siang dan malam Allah curahkan kepada kita. Allah berikan kepada anak istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Maka dari sinilah kita berangkat melihat daripada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minanas, kita di antara sesama kita. Maka kita perbaiki, kita persiapkan ibadah kita, bekal akhirat kita. Sebelum tiba masanya kita akan berbaring, sebelum tiba masanya kita akan disolatkan. Maka persiapkanlah bekal akhirat kita, dikarenakan al-maut, kematian, yang insya Allah Allah tidak akan melihat waktu, situasi, kondisi, kapan dan dimanapun kita berada. Allah akan memberikan kepada kita. Hanya kitalah yang akan bersiap-siap menanti kematian atau al-maut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah Allah memanggil wa ibadur rahman, maka ibadur rahman yang pertama dalam ayat ini, Allah menegaskan kepada orang-orang yang senantiasa alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Sifat karakteristik ibadur rahman seorang hamba, seorang abdun, yang pertama yang harus diperbaiki kata Allah adalah sikap rendah hati. Kenapa harus yang pertama sikap rendah hati yang Allah panggil dalam ayat ini? Alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, kata Allah, mereka orang-orang yang berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini dengan rendah hati. Kenapa Allah menyinggung dengan sikap rendah hati? Dikarenakan begitu banyak di kalangan manusia yang merasa angkuh, merasa sombong, merasa hebat, bahwasanya itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah berikan, tak ada sedikit pun kekuatan kita, tak ada sedikit pun kehebatan kita di atas dunianya Allah. Maka untuk itu, mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang senantiasa peduli dengan keluarga, jiran, tetangga kita, masyarakat kita, tanpa harus membeda-bedakan suku, bangsa, ras dan agama masing-masing. Maka kita senantiasa ditegaskan dalam ayat ini untuk senantiasa bisa berbagi, bisa bertegur sapa. Dan dalam hal ini, seandainya dalam masyarakat kita, lingkungan masjid kita, masyarakat kita, kita bisa terapkan ini, insya Allah kita akan nyaman, tentram, damai. Dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah berfirman, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَخْرِفُ fil ardi walan tablugul zibalu tula, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini, kata Allah, dengan kesombongan. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala,
engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulangi setinggi gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya kita beradaptasi dengan sesama masyarakat kita, dengan jiran dan tetangga kita, sehingga tercapailah kehidupan yang rukun, damai dan tentram. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, karakteristik yang ketiga dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini, Allah memanggil wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila, kata Allah, orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maka kita lihat dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika seorang budak, ya, seorang budak dicaci oleh budak yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama inna malakan bainakuma yazubbu anka kullama," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yamsuku ma hadza qala lahu bal anta wa anta haqqu bihi wa iza qala lahu alaikas salam qala la bala laka anta ahaqqu bih." Ingatlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada malaikat di antara kamu berdua yang membelamu. Setiap kali orang itu mencacimu, kata Rasul, malaikat itu berkata, bahkan kamulah yang berhak dicaci. Dan apabila kamu katakan kepadanya alaikas salam, maka malaikat itu berkata, tidak, tidak, qala la bala laka anta ahaqqu bih, maka kamulah yang berhak mendapatkan itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seketika seorang budak dicaci, maka kita bukan beranggapan kita sebagai budak, tetapi melihat daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, disinilah Allah menguji daripada kualitas kuantitas iman kita kepada Allah. Begitu banyak problematika, begitu banyak ujian cobaan dalam hal kehidupan di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Jikalau kita seorang pemimpin, jikalau kita seorang ketua, pengurus dan segala macam bentuk apapun itu yang diamanahkan kepada kita, maka sangat sering sekali kita melihat ujian, cobaan, cercaan, ucapan caci maki yang senantiasa terlintas di kuping kita, bahkan sampai di telinga kita, bahkan sampai di kalangan masyarakat kita dan keluarga kita. Maka kata Rasul, ucapkanlah kalimat-kalimat yang mengandung doa. Alaikas salam, berikanlah kepadanya kalimat-kalimat doa yang senantiasa memberikan keselamatan. Maka dalam hal ini kita juga melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dibuli dengan kata-kata yang kasar, sampai dilempari, sampai terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu sabarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai baginda masih bisa memberikan doa, masih bisa memberikan sajian, makanan, hidangan yang senantiasa diberikan kepada orang-orang yang mencaci makinya. Subhanallah. Mudah-mudahan hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, karakteristik dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahman, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli, saling kompak, saling kita tegur sapa, maka Islam akan jaya, Islam akan kuat, tidak akan terpecah belah. Inilah mungkin dalam khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah dalam menjalani hidup dan kehidupan di atas dunianya Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.